menyelesaikan studi saya Bapak. Pada hari itu saya melakukan penelitian ke SMK Marit Sabil Najib ini. Mungkin untuk judul skripsi saya mengambil tentang peran guru dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender pada siswa di SMK Marit Sabil Najib. Langsung saja mungkin ya Pak. Ya. Untuk pertama saya ingin menanyakan mungkin pandangan Bapak, apakah guru-guru di SMK Marit ini sudah berperan aktif untuk menanamkan nilai kesetaraan gender pada siswanya? Sudah aktif. Adakah langkah-langkah khusus gitu Pak, atau langkah konkret dari guru sendiri untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender pada siswa? Dari segi pembelajaran untuk kesetaraan gender, mungkin tidak membanding-bandingkan mana itu perempuan, mana itu laki-laki. Jadi semuanya sama, gitu kan, sama rata. Kita di sini belajar, gitu kan, sama-sama dimulai dari nol, gitu kan. Jadi tidak ada unsur dibeda-bedakan, jadi semuanya sama. Jadi untuk langkah khususnya itu tidak ada sebenarnya, karena memang dari awal juga, dari awal pertama masuk, kemudian proses pembelajaran itu semuanya sama gitu, tidak dibeda-bedakan. Jadi tidak ada untuk perbedaan gender, itu tidak ada. Mungkin dari Bapak sendiri kepada siswa ada cara-caranya gitu Pak? Metodenya? Iya. Nah, untuk metodenya sebenarnya sih tidak ada yang spesial ya. Jadi karena di dalam pendidikan itu ada namanya tolak ukur, gitu kan, bagaimana siswa antara siswa dan juga siswi dalam menerima sebuah materi, gitu kan. Jadi mungkin cara-caranya kita lihat dulu bagaimana gerak tubuhnya atau psikologisnya ya, body language-nya seperti apa, gitu kan. Karena itu balik lagi ke kebiasaan pribadinya masing-masing, karena setiap siswa dan juga siswi itu berbeda-beda, gitu kan. Nah, peran guru di sana itu menyesuaikan. Jadi menyesuaikan supaya siswa itu lebih mudah memahami, kemudian suasana di ruangan kelas atau sedang praktek itu lebih nyaman. Dan sepengetahuan Bapak ini Pak, apakah masih ada gitu siswa laki-laki yang suka merendahkan siswa perempuan, ataupun suka mencemooh ataupun tidak memberikan kesempatan gitu kepada siswa perempuan di kelas ataupun di luar kelas gitu? Kalau di kelas itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Yeah. Semuanya juga sama, gitu kan. Bahkan si siswa itu dia berkeinginan, gitu kan, masing-masing gitu. Jadi dia punya keinginan, dia mau yang mengutarakan gitu, mau itu laki-laki atau perempuan itu sama. Oleh Bapak sendiri mungkin dibebaskan ya Pak, tidak dibebaskan, karena saya sendiri kan di basicnya jadi banyakan praktek. Jadi kalau praktek itu kan tidak ada pembatas atau dibeda-bedakan, semuanya kan masuknya ke skill. Jadi skill itu perempuan punya skill ya kelihatan di sana gitu. Kalau laki-laki dia misalkan tidak punya skill kelihatan gitu. Jadi kalau di praktek itu sebenarnya kelihatan lebih jelas kalau di praktek itu, beda dengan yang di suasana kelas gitu. Kalau suasana kelas itu bagaimana caranya kita supaya mendorong atau membantu si siswa itu untuk punya keberanian. Pernah terjadi tantangan ataupun hambatan Pak dalam menanamkan kesetaraan gender ini? Pernah, ada tantangan sendiri, karena kembali lagi ke karakter ya, namanya karakter ya, karakter peserta didik itu kan berbeda-beda. Ada yang memang, bahkan kan laki-laki juga ada yang minder gitu kan, ada yang pemalu gitu, ada yang justru yang harusnya perempuan itu ya basicnya gitu kan rata-rata pemalu, ini kan laki-laki juga ada yang seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk
supaya si siswa itu apa namanya lebih bisa menunjukkan apa namanya unek-uneknya atau misalkan inspirasinya gitu seperti apa. Itu mungkin hambatannya, tapi alhamdulillah hambatan itu sudah teratasi. Ya dimulai dengan tadi ya dicari dulu potensinya, kemudian kebiasaannya seperti apa, dia akan menentukan si siswa itu lebih pendek. Jadi sejauh ini peran guru sudah berperan aktif mungkin ya Pak dalam kesetaraan gender ini. Siswanya juga sudah sadar gitu akan pentingnya. Biasanya nih Pak kalau udah selesai sekolahnya ya Pak kelas 12 biasanya itu suka diarahin dia sama guru mau keluarnya itu mau kerja ataupun mau kuliah ataupun mau mondok lagi gitu Pak. Ya itu dari kelas 10 sudah nih. Oh dari kelas 10. Dari kelas 10 jadi kita itu jadi khususnya di jurusan itu selain dari dia pemilihan untuk soft skillnya mau kemana gitu kan. Nah peran guru di sana sudah mengarahkan melalui wali kelas juga siswa itu setelah keluar dari sini mau kemana gitu. Dari kelas 10 ya Pak? Dari kelas 10 harus seperti itu. Karena kalau misalkan dari kelas 12 saja siswa itu tidak punya keinginan nantinya. Bingung juga ya Pak? Bingung, pasti bingung. Tapi kalau ke dunia kerja ya Pak, mungkin kan dunia kerja biasanya diidentikan dengan keras gitu Pak, capek gitu. Kadang kan perempuan mah jangan langsung kerja, perempuan mah lemah bukan bisa gitu. Udah lah siswa nanti aja gitu Pak, yang diarahin untuk kerjanya. Apakah seperti itu Pak atau enggak Pak? Dipersamakan juga, diberikan kesempatan yang sama juga? Sama, karena kan kalau di SMK itu ada yang namanya PKL, praktek kerja lapangan. Itu kan siswa dikirimkan ke berbagai instansi dan juga berbagai usaha gitu kan, untuk melatih pengalaman hal-hal seperti itu. Jadi semuanya sama, mau laki-laki mau perempuan sama. Jadi supaya nanti setelah lulus dari sekolah dia sudah punya mental yang kuat gitu untuk menghadapi dunia kerja itu seperti apa. Waktu mau PKL juga diberikan kesempatan yang sama juga mungkin ya Pak? Iya. Tidak dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan? Tidak, sama. Porsinya juga sama. Mungkin sekarang ke dunia organisasi mungkin ya Pak? Ya. Kalau di organisasi perempuan juga bisa berperan aktif gitu Pak kalau di sini? Di organisasi di sini sama rata ya. Di OSIS juga hampir 50-50 ya peminatnya antara laki-laki dan juga perempuan gitu. Jadi tidak ada pembanding gitu kan. Bahkan di kelas juga yang menjadi ketua kelas di kelas saya juga ada yang perempuan. Jadi sebenarnya di kelas itu kan ada kebanyakan laki-laki. Kalau di multimedia itu beda dengan di akuntansi, laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Tapi yang jadi ketua kelasnya perempuan. Boleh berarti ya Pak? Boleh, tidak ada pembatas bahwa itu perempuan nggak boleh jadi ketua, tidak seperti itu. Kalau seandainya ini Pak, suatu saat ada ketua OSIS itu perempuan itu Pak, bagaimana tanggapan Pak? Kalau menurut saya tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah untuk masalah kepemimpinan, karena pada dasarnya untuk seorang pemimpin itu dia itu harus punya ide, punya gagasan, punya tujuan. Kalau memang dari siswi yang punya ide dan gagasan itu, ya kenapa tidak gitu kan? Karena percuma kalau misalkan dipaksakan, misalkan siswa laki-laki dijadikan ketua, tapi dia tidak punya ide, tidak kompeten, percuma gitu. Hanya ya tidak jadi masalah.
Pak bagaimana menanggapinya jika ada yang kan yang harus jadi pemimpin laki-laki, selagi ada laki-laki harus laki-laki gitu Pak yang jadi pemimpin. Bagaimana tanggapan Bapak gitu kalau ada orang yang berkomentar seperti itu? Kalau menurut saya pribadi hal seperti itu ya memang ya kalau secara agama memang seperti itu. Selagi masih ada laki-laki harus laki-laki gitu. Tapi kembali lagi ke diri kita gitu kan, maksudnya kalau misalkan laki-laki itu tidak punya ide, gagasan dan juga tujuan ya percuma gitu kan. Jadi sebenarnya ya kembali ke tadi gitu kan, kalau mau membuat sebuah organisasi itu, kalau menjalankan sebuah organisasi itu tanpa kita punya sosok seorang pemimpin yang tidak yang tidak peduli gitu, yang tidak tahu tentang bagaimana organisasi itu, apalagi laki-laki gitu kan, ya percuma gitu kalau misalkan jadi pemimpin seperti Takutnya itu. nanti berantakan juga ya Pak Iya, organisasinya. takutnya nanti berantakan juga, percuma. Oke Bapak, mungkin setelah saya simpulkan bahwasanya di sini guru-gurunya sudah berperan aktif mungkin ya Pak. Alhamdulillah. Siswa-siswinya juga sudah memiliki kesadaran Iya. tentang akan pentingnya kesadaran. Baik, siap Pak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak atas semua jawabannya Bapak. Mohon maaf untuk waktunya sekali lagi. Ini sangat bermanfaat bagi saya. Mungkin sudah ya Pak. Ya. Saya